Saya juga dengan Dinas Perikanan Kelautan Halmahera Timur akan saya pacu bagaimana kinerja mereka, sehingga yang tahun-tahun sebelumnya itu fokus di perikanan laut. Nah, sekarang kita tidak lagi bisa mendikotomikan antara dua itu. Laut darat dua-dua berjalan secara simultan, sehingga hasilnya bisa maksimal. Bangkit, Halmahera Timur, sudah waktunya kau melangkah maju. Wasile dan Maba, mari bersatu kita bangun Halmahera Timur. Dari ufuk timur Halmahera kami bangkit untuk Pertiwi. Segala rintangan, segala cobaan kami lalui. Ini adalah salah satu bentuk komitmen Bupati memastikan kehadiran Kabupaten ini adalah komitmen beliau dalam pembangunan sektor perikanan negara. Oleh karena itu kita berikan aplaus dan apresiasi kepada Kabupaten Halmahera Timur. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua DPD HSI Provinsi Maluku Utara yang juga adalah Wali Kota Tidore Kepulauan, bergerak jauh dari Tidore Kepulauan bergerak ke Halmahera Timur. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang tidak mudah di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai Wali Kota Tidore Kepulauan. Yang kami hormati Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Saiful Dedi adalah di Desa Makarsari. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami juga kesempatan ini kami ingin laporkan sekaligus memperkenalkan kepada Pak Bupati dan seluruh halayak yang ada di Desa Makarsari. Kami datang tidak sendiri sebagai panitia, tetapi kami juga membawa dan sekaligus memperkenalkan Ketua Kultur Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Khairul Ternate. Kami ingin menyapa Pak Dr. Muhammad Aris. Mohon berdiri. Kita berikan aplaus. Pak Dr. Muhammad Aris ini adalah dosen Universitas Unhail Fakultas Perikanan dan Kelautan, memiliki expert khusus atau keahlian khusus untuk melakukan kegiatan-kegiatan budidaya di Provinsi Maluku Utara. Juga salah satu tim yang bergabung di dalam Lubuk Ikan Nasional Provinsi Maluku Utara. Bapak Ibu sekalian, Makarsari, kami siap bersama Pak Dr. Muhammad Aris akan melakukan full kerja untuk memastikan bahwa Makarsari ke depan dan menjadi lubuk beras, tetapi juga harus menjadi lubuk ikan air tawar dan menjadi aquaculture ataukah perikanan budidaya berbasis pariwisata. Saya kira itu saja, budidaya Maluku Utara maju dan mudah-mudahan kita semua dalam beda tujuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ini didorong dengan keinginan dan semangat bahwa kesejahteraan adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan, yang harus itu diutamakan, maka meskipun kita berada dalam kondisi keterbatasan, kita harus melaksanakan itu. Terima kasih Pak Tamrin atas inisiasinya. Dengan tawaran gagasan itu, alhamdulillah bisa kita laksanakan. Saya lupa hadir juga di tengah kita mewakili JM PT Antam. Terima kasih Pak, dari CSR Antam, bagian CSR. Mengapa ini juga mereka hadir? Ini juga Bapak Ibu sekalian, mereka ingin hadir di tengah-tengah kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan bekal ini bisa mereka menjadikan sebagai bahan masukan di CSR Antam untuk dalam rangka intervensi program ke depan. Saya mohon bantuan disampaikan ke pihak manajemen atas, Pak Eri, Pak Koko. Mudah-mudahan hari ini sudah hadir. Insya Allah bisa diperluas kegiatan pada hari ini, bisa dilaksanakan di Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota. Tetapi saya juga ingin sampaikan yang selama ini teman-teman di pihak Antam atau pihak perusahaan manapun itu kan yang mereka lihat cuma di mana ring kegiatan perusahaan itu beroperasi atau berlangsung. Saya mohon juga
ini diintervensi keluar sedikit, meskipun proporsinya tidak sebagaimana yang berada dalam ring, tapi mudah-mudahan sehingga kehadiran Bapak Ibu para pengusaha di Halmahera Timur bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Halmahera Timur. Karena yang terjadi selama ini itu hanya di mana mereka yang ada di ring, di mana perusahaan itu beroperasi. Lalu mereka yang berada di luar ring, mereka dalam hati mereka menangis sebenarnya. Lalu kami ini bukan masyarakat Halmahera Timur. Nah, karena itu saya mohon dukungan teman-teman di pihak perusahaan, khususnya Irsa Antam, intervensi juga di luar daripada ring di mana Bapak Ibu beroperasi. Bapak Ibu yang berbahagia, di tengah-tengah pandemi COVID yang melanda kita saat ini, dan kapan akan berakhir pandemi ini kita tidak tahu, sudah tentu menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, lebih-lebih sendi ekonomi. Ekonomi sangat anjlok, sangat merosot. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai pemerintah sudah harus berpikir untuk mencari solusi-solusi jalan keluar, bagaimana untuk paling tidak memberikan semacam semangat spirit kepada Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk meningkatkan taraf penghidupan, menggenjot ekonomi masyarakat, sehingga dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, meskipun pandemi ini belum berakhir, tapi kita memiliki ketahanan yang sangat luar biasa, terutama ketahanan pangan. Dengan demikian, kami berkomunikasi, berkolaborasi dengan semua stakeholder, termasuk pada hari ini dengan pihak aquaculture, dan lebih umum adalah Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Hairun, berupaya untuk mencari solusi, mencari jalan keluar dalam rangka memberikan support kepada seluruh masyarakat Halmahera, khususnya Bapak Ibu yang berada dalam lingkup budidaya ikan air tawar. Karena itu teman-teman kita dari Universitas Hairun, khususnya di Fakultas Perikanan, mereka ingin memperkenalkan kepada kita sebuah rekayasa baru, yaitu dalam bentuk sistem bioflok. Bioflok ini saya tahu dia bioflok ini dia makanan apa begitu. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa insya Allah teknologi yang akan diperkenalkan ini bisa akan diandalkan ke depan dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas, terutama di budidaya ikan air tawar. Saya memiliki keyakinan dan kepercayaan itu. Apalagi kita nanti didampingi oleh orang yang memiliki kompetensi dan keahlian khususnya di budidaya ikan air tawar. Ada Pak Doktor memiliki kemampuan itu. Maka sangatlah sia-sia kalau kita tidak memanfaatkan momentum pelaksanaan pelatihan ini dengan tidak semaksimal mungkin. Gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena itu kepada teman-teman di Dinas Perikanan dan Kelautan Halmahera Timur, cermati ini dengan sebaik-baiknya untuk memacu dan memberikan support kepada seluruh masyarakat Halmahera Timur untuk meningkatkan indeks konsumsi makan ikan di Halmahera Timur. Potensi yang tersedia ini, angka yang saya dapatkan bahwa ada potensi perikanan, pengembangan perikanan di Halmahera Timur, khusus budidaya air tawar, ikan air tawar itu sangat besar, kurang lebih 10 ribuan hektar yang tersedia, bahkan mungkin lebih. Kalau ini kita tidak maksimalkan, kita mengelola, saya kira ini akan lahan yang terlantar. Maka sangat memberikan tantangan kepada kita. Mari kita kelola, kita manfaatkan potensi lahan yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Penerapan teknologi yang sudah sedikit memberikan harapan kepada kita sekalian. Saya yakin penerapan teknologi bioflok juga insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Karena itu teman-teman di Fakultas Perikanan Kelautan, hari ini mungkin masih sistem bioflok. Saya berharap mungkin juga ada penerapan teknologi-teknologi yang lain yang paling tidak didekatkan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Saya memandang penting pelatihan pada hari ini. Penting di tengah-tengah dalam rangka untuk meningkatkan hasil produktivitas yang ujung endingnya adalah pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak Doktor yang sudah menjadikan Halmahera Timur sebagai yang pertama untuk melakukan penerapan
sistem bioflok di Maluku Utara. Kami akan selalu menunggu dan akan selalu memberikan tantangan kepada Pak Doktor dan teman-teman Kaltim menjadi laboratorium uji coba terhadap sistem apapun yang dalam rangka untuk penerapan teknologi peningkatan produksi khususnya budidaya ikan air tawar di Maluku Utara. Teman-teman panitia, Bung Tamrin dan teman-teman, kami akan selalu siap memberikan dukungan dan support dimanapun. Hari ini di Wasila, insya Allah pada waktu yang akan datang di Maba, di Buli, Bicoli dan lain sebagainya. Selama niat itu kita memiliki niat tulus untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat, oleh teman-teman pemerintah daerah akan selalu hadir dan berdampingan dengan Bapak Ibu semua stakeholder. Lebih-lebih teman-teman di perguruan tinggi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon dukungan terutama para nelayan, para petani budidaya ikan air tawar. Saya bertekad Mekarsari menjadi pilot project untuk Halmahera Timur. Sehingga ke depan Mekarsari menjadi tempat untuk para magang, para semua petani budidaya air tawar yang ada di Halmahera Timur boleh jadi di Maluku Utara. Saya memberikan dukungan dan support yang setinggi-tingginya. Tadi konsepnya bahwa ini aqua tourism. Artinya ada yang digandengkan budidaya ikan dengan pariwisata. Ini sebuah konsep yang harus kita dukung dalam rangka pengembangan kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur. Demikian Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon perlindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis pelaksanaan manajemen budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok berbasis masyarakat pada pagi ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Pak Bupati, setelah mengunjungi lokasi destinasi atau khusus di budidaya, kita berharap ke depan akan menjadi destinasi budaya berbasis turis. Tanggapan Pak Bupati itu Pak di YouTube. Iya, tadi terima kasih banyak teman-teman. Setelah tadi saya dengan rombongan melakukan peninjauan, melihat secara lebih dekat terhadap tambak yang ada, saya bisa menangkap bahwa ini prospeknya sangat luar biasa. Tapi kemudian itu butuh sentuhan dan treatment yang lebih konstruktif dan lebih terarah. Nah, harapan saya inilah yang tadi kerjasama antara pemerintah daerah dengan Unhair khususnya untuk Dinas Perikanan, itulah yang akan kita pacu, kita fokus sehingga kemudian ke depan kita tingkatkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang itu menjadi fokus kita. Ini prospek yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kesungguhan dan kesungguhan kita antara pemerintah dengan pihak stakeholder yang lain, terutama di teman-teman di perikanan. Itu kira-kira. Jadi harapan saya mari kita selalu bersinergi, berkolaborasi, satu padu untuk meningkatkan ini. Itu pertama. Yang kedua, saya juga dengan Dinas Perikanan Kelautan Halmahera Timur akan saya pacu bagaimana kinerja mereka, sehingga yang tahun-tahun sebelumnya itu fokus di perikanan laut. Nah, sekarang kita tidak lagi bisa mendikotomikan antara dua itu. Laut darat dua-dua berjalan secara simultan sehingga hasilnya bisa maksimal. Itu kira-kira ya. Kasih banyak. Kendala pembudidaya utama adalah pakan Pak. Iya. Ini memang ini bukan kendala hari ini, kendala yang sudah dari tahun ke tahun seperti itu, soal benih dan pakan. Benih kemarin sudah ada, kita punya BBI, tapi kemudian kendala soal distribusi air yang terkendala karena juga pengoperasian aneka tambang yang berada tambang yang ada di seputaran Wasile itu yang mengganggu sirkulasi air di situ. Nah, itu akan kita bicarakan lebih lanjut. BBI akan kita hidupkan. Kemudian soal pakan, iya, pemerintah harus intervensi soal pakan. Nah, pakan ini yang menjadi aspek utama di dalam peningkatan produksi. Kalau pakan kita tidak perhatikan, sudah pasti produksi hanya menjadi angan-angan. Kira-kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bupati. Terima kasih banyak. Kita diskusikan. Salam Pak Koko. Ya.
Terima kasih telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe guys.